Halo semuanya, kita lanjut lagi pada topik penyajian data, tapi kali ini kita akan menyajikan data dengan bentuk distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Dan bagaimana sih menyajikan data ke dalam bentuk tabel, diagram, ataupun grafik dari data distribusi frekuensi? Nah kalau gitu, langsung aja ya, simak videonya sampai selesai. Teman-teman, ini ada contoh tabel distribusi frekuensi. Nah, sebenarnya distribusi frekuensi sendiri itu adalah pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas-kelas, di mana setiap kelasnya itu menunjukkan banyaknya data. Dan setiap data hanya masuk pada satu kelas saja, tidak bisa double. Oke, sekarang kita kenalan dengan bagian-bagian di distribusi frekuensi. Pada kolom sebelah kanan, ini ada frekuensi. Frekuensi ini menunjukkan banyaknya data. Kemudian pada kolom di sebelahnya, ini terlihat ada kumpulan data dari A hingga B. Nah, ini menunjukkan kelas intervalnya. Urutan kelasnya, ini dimulai dari kelas dengan data terkecil, ini yang paling atas, ke bawah sampai yang paling besar, itu yang bawah sendiri. Nah, jadi di tabel ini terlihat ada 6 baris kan? Nah, itu menunjukkan ada 6 kelas interval. Kemudian ada panjang kelas interval, ini merupakan selisih positif antara dua ujung bawah berurutan. Kalau positif, berarti nilai yang besar itu dikurangi nilai yang kecil, berarti yang bawah dikurangi yang atas. Kita ambil satu contoh, 3,5 dikurangi 3,0. Hasilnya 0,5, berarti panjang kelasnya ada 0,5. Kemudian kalau kalian perhatikan di bagian intervalnya, angka-angka yang di bagian kiri itu menunjukkan ujung bawah. Nah, nanti ketika akan membuat diagram, ada istilah batas bawah. Jadi batas bawah itu, ujung bawah dikurangi 0,5. 0,5 ini apabila bentuk datanya itu satuan. Nah, kalau di sini bentuk datanya kan desimal 1, jadi dikurangi 0,05. Nanti kalau desimal 2 berarti dikurangi 0,0,5, begitu seterusnya. Nah, kalau ada ujung bawah berarti ada ujung atas. Ini angka-angka yang ada di interval sebelah kanan. Kemudian ada batas atas, kalau tadi di batas bawah itu dikurangi 0,5 dan seterusnya. Jadi ujung atas ini nanti ditambah 0,5 atau 0,05 dan seterusnya. Itu sesuai dengan bentuk satuannya. Bagaimana menyusun tabel distribusi frekuensi? Nah, ini kita punya data nih. Supaya lebih enak dibaca, diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah pertama, menentukan rangnya dulu, yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. R kecil ini menunjukkan ringnya. Yang kedua, menentukan kelas interval. Nah, ini rumusnya, tinggal kita masukin N-nya. N itu jumlah datanya. Nah, di sini kita punya 10 data. Logaritma dari 10 itu sama dengan 1. Jadi, kita dapat nilai K-nya sama dengan 4,3. K kecil ya ini. Artinya, banyak kelasnya itu antara 4 atau 5 kelas. Karena 4,3, di sini saya mau coba dulu untuk dibulatin ke bawah. Jadi kita ambil kelasnya itu sebanyak 4 kelas. Langkah ketiga, menentukan panjang interval. Yaitu P kecil sama dengan R dibagi K. Kita pakai K-nya sama dengan 4, jadi diperoleh P-nya sama dengan 14,75. Jadi panjang kelasnya ini antara 14 atau 15. Karena 14,75, maka saya mau bulatin ke atas nih, jadi 15. Ini supaya semua datanya ini bisa masuk ke interval, nggak ada yang ketinggalan gitu. Kemudian langkah 4, membuat tabel distribusi frekuensinya. Ini nilai data yang udah kita hitung tadi, sama data di awal. Nah, caranya, ini kita bentuk tabelnya dulu. Nah, perhatikan ya. Kita mulai dari data terkecil.
masukkan di kolom interval, yaitu 23. Dia sebagai UB kan, UB yang pertama. Terus ingat kan tadi panjang interval itu apa? Nah, P-nya ini dapat 15 kita. Berarti 23 ditambah 15 ini sama dengan 38. Kalau kita ingat tadi, P itu sama dengan selisih positif nilai sesudah dengan nilai sebelumnya kan? Kalau mau dibalik di sini berarti P-nya sama dengan 38 dikurangin 23 sama dengan 15. Gitu maksudnya. Paham kan? Nah, nanti ke bawahnya tinggal dilanjutin hitungannya sama. Nah, terus untuk ujung atasnya, nah di bawahnya 23 ini kan 38 ya. Ya udah, ujung atasnya ini tinggal 38 dikurangin 1 sama dengan 37. Nah, begitu seterusnya. Jadi sampai ke ujung atas yang paling terakhir, berarti caranya adalah 68 ditambah 15 ini P-nya tadi, terus dikurangin 1, jadi 82. Nah, ini kan udah selesai nih kita membuat intervalnya. Dari hitungan kita itu diperoleh kelasnya itu ada 4 kelas, berarti ini kan udah mentok ya 4 kelas. Selanjutnya kita cek dulu, apakah data terkecil kita dan data terbesar kita ini udah masuk semua belum di intervalnya. Data terkecilnya 23 udah masuk, kemudian yang paling besar 82 udah masuk juga, berarti udah selesai. Kalau udah, sekarang kita tinggal hitung nih frekuensinya. Ada berapa mahasiswa yang skornya antara 23 sampai 37? Kita cek, oh ternyata ada 3, yaitu 23, 32, dan 36. Nah, untuk ke bawahnya caranya sama, dihitung aja semuanya, dilihat ada berapa, kemudian di total ada 10, berarti udah pas ya data kita, udah masuk semua ke tabel distribusi frekuensi. Nah, ini sebagai catatan, tadi kan kita punya K-nya itu sama dengan 4, atau K-nya sama dengan 5. Kalau pakai K-nya sama dengan 4, berarti nilai P-nya 14 atau 15. Begitu juga kalau K-nya sama dengan 5, berarti P-nya nanti beda lagi kan? Mana yang sebaiknya dipilih itu sebenarnya trial error. Jadi dicoba-coba aja mana yang terbaik. Atau bisa juga dengan mempertimbangkan pembulatan desimal. Dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah seperti saya tadi. Yang jelas, pastikan semua datanya ini udah masuk ke interval. Terus juga logis gitu, jadi kadang kan ujung akhir terakhirnya ini nggak mesti pas. Kebetulan di sini pas ya, nilai terbesarnya 82 dan ujung akhirnya 82 juga. Tapi kadang bisa juga jadi 83, 85, itu nggak masalah sebenarnya selama rentangnya itu masih nggak terlalu jauh dari nilai terbesar kita. Masih logis gitu lah. Nah, ini bisa dipahami ya. Selanjutnya, dari tabel distribusi frekuensi ini, kita bisa sajikan ke dalam bentuk histogram, bisa juga dibuat dalam bentuk poligon. Dari tabel distribusi frekuensi, kita bisa buat histogram. Nah, ini mirip dengan diagram batang, tapi asalnya dari tabel distribusi frekuensi. Contohnya nih, kita pakai data yang tadi ya. Nah, ini kan mulai muncul kan istilah BB sama BA, batas bawah dan batas atas. Karena bentuk datanya ini satuan, maka batas bawahnya ini adalah ujung bawah dikurangi 0,5. Begitu juga dengan batas atasnya, berarti ujung atas ditambah 0,5. Nah, kemudian dihitung kalau sudah, terus dibuat histogramnya. Pertama, dibuat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Bagian sumbu X, masukkan batas-batas intervalnya. Kalau udah, kemudian sumbu Y-nya, ini diisi dengan frekuensinya. Nah, selanjutnya tinggal dibuat batang diagramnya. Dari batas 22,5 sampai 37,5 ada 3 mahasiswa. Kemudian, dari 37,5 sampai 52,5 ada 1 mahasiswa. Nah, ini nempel ya garisnya, karena kan batasnya itu bersinggungan. Nah, ini udah dibuat semua, jadi deh histogramnya. Kemudian, selain histogram, bisa juga dibuat dalam bentuk poligon. Nah, si poligon ini bentuknya seperti grafik yang menghubungkan titik-titik puncak histogramnya. Cara kita tahu titiknya itu gimana? Nah, ini ada tabel, masih pakai data yang tadi. Sekarang kita cari nilai tengahnya.
Nilai tengahnya itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, ini kalau udah selesai dihitung, kemudian kita buat poligonnya. Bisa dibuat poligonnya sendiri, bisa juga disambungkan dari histogram yang udah kita buat tadi. Nah, ini dari histogram yang tadi, kemudian dipasin ya nilai tengahnya, dimasukin ke sumbu X. Nah, kemudian nilai tengahnya ini tegak lurus dengan frekuensinya. Titiknya ada di puncak histogramnya gitu loh, di tengah-tengah histogramnya. Kemudian, antar titik-titiknya ini dihubungkan satu sama lain. Nah, jadi udah selesai kan, udah tergambar ini poligonnya. Berikutnya ada distribusi frekuensi relatif. Nah, di sini frekuensinya akan dinyatakan dalam persen. Bagaimana cara membuatnya? Jadi berawal dari tabel distribusi frekuensi, ini yang udah kita buat tadi. Kemudian kita tinggal hitung frekuensinya. Jadi frekuensi kelasnya itu dibagi dengan N itu banyak frekuensinya, dikali 100%. Nah, nanti kan akhirnya dalam bentuk persen semua nih. Ya. Nah, bentuk persennya ini merupakan frekuensi relatif. Selanjutnya, kalau frekuensi relatif ini mau dibuat diagram, berarti disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif ini berarti menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Ada 2 bentuk, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Langsung aja kita pakai contoh yang tadi, ini tabelnya, kemudian kita akan hitung frekuensi kumulatif kurang dari. Pertama dari yang paling atas, ada berapa sih skor mahasiswa yang kurang dari 22,5? Nah, kita lihat nih di frekuensinya, nggak ada kan, 0. Ada berapa nih yang kurang dari 37,5? Kita cek, oh ternyata ada 3 mahasiswa. Ada berapa nih yang kurang dari 52,5? Ada 4 orang kan? Kenapa 4? Nah, yang interval 23-37 itu kan skornya termasuk kurang dari 52,5. Nah, untuk ke bawahnya silakan dilanjutkan hitungannya. Kemudian kita hitung yang kumulatif lebih dari. Kita pakai data yang tadi, kemudian kita cek. Ada nggak sih yang skornya lebih dari 22,5? Kita cek di frekuensinya, oh ternyata semuanya ini lebih dari 22,5, karena paling kecilnya 23 kan skornya mereka. Jadi frekuensi kumulatifnya ada 10 mahasiswa. Nah, kemudian kita hitung ke bawah-bawahnya sama caranya, sampai pada akhirnya, ada nggak sih yang nilainya lebih dari 82,5? Kita cek, nggak ada ya, karena nilai yang paling tinggi itu 82, jadi nggak lebih dari 82,5. Nah, ini kita udah selesai membuat tabel dari distribusi frekuensi kumulatif. Kalau udah, kita bisa buat dalam bentuk grafik, yaitu grafik OGIF. Caranya seperti sebelumnya, jadi kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian kalau udah, kita cari titiknya sebagai perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini contoh dari grafiknya. Jadi di sini dimulai dari OGIF yang kurang dari, ini warnanya yang warna biru ya, warna garisnya. Kemudian OGIF lebih dari, ini yang warna hitam garisnya. Nah, grafik OGIF ini bisa dipisah, bisa juga dijadiin satu. Nah, ini kan jadi terlihat ya bedanya antara grafik yang OGIF lebih dari dan yang kurang dari. Selesai deh materi tentang distribusi frekuensi. Terima kasih yang udah nyimak videonya, dan komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan.